seperti angin yang berhembus dengan mudah. Artinya kejawatan beliau, kedermawanan beliau semakin kuat dan semakin ringan. Tema yang akan kita sampaikan adalah tentang keutamaan sedekah. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan tadi dibacakan hadisnya oleh petugas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang jawad, artinya orang yang dermawan. Memang beliau di luar Ramadan dermawan, tetapi beliau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan digambarkan ketika di bulan Ramadan beliau seperti karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus dengan mudah. Artinya kejawatan beliau, kedermawanan beliau semakin kuat dan semakin ringan. Ketika ada panggilan untuk memberi, untuk berbagi, maka beliau pun segera menyambutnya. Nah, tentunya sebagai umatnya kita ingin untuk bisa menirunya, meneladaninya, mengikuti sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dari sedekah. Yang pertama, bahwasanya ketika kita bersedekah menunjukkan bahwasanya kita yakin bahwasanya yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita, tapi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan. Apa burhan? Yang pasti bukan burhan itu ya. Burhan artinya bukti. Bukti, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan burhan bermakna dalil ala al-iman, menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menunjukkan bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kepada hartanya. Dia lebih tertarik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lebih tertarik kepada harta. Maka sedekah adalah burhan. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, sedekah itu menambah harta. Sedekah itu justru menambah harta, mengembangkan harta, menumbuhkan harta. Kalau dalam bahasa perencanaan keuangan, zakat, sedekah, wakaf itu adalah investasi. Investasi dunia sekaligus juga investasi akhirat, terutama dalam investasi akhirat. Karena janji Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat terakhir ya, di ayat riba itu, wa yurbis sadaqah. Allah akan mengembangbiakkan, Allah akan menumbuhkan yang namanya sedekah. Tapi sebaliknya, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Kalau riba, Allah hancurkan, Allah habiskan. Memang zahirnya kalau Bapak sedekah, wakaf, atau zakat berkurang apa bertambah, Pak? Berkurang apa bertambah? Hartanya 1 juta, diinfakkan 500. Sisa berapa, Pak? 500. Sisa 500. Zahirnya berkurang, tapi hakikatnya justru bertambah. Kenapa? Karena hakikatnya kita itu menabung. Kita mendepositkan harta kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak Adam itu mengatakan mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku.
Kemudian dikatakan kepada anak Adam itu, ma'aluka, hartamu itu apa? Ma'akalta fa'afnaita, wa ma'lalista fa'ablaita. Yang kamu makan itulah hartamu. Yang kemudian makan itu jadi apa makanan Pak? Jadi energi. Energi dipakai habis. Kemudian yang tidak jadi energi jadi apa? Jadi kotoran. Nah, kemudian wama tasaddaqta fa'am doita. Apa yang engkau sedekahkan, fa'am doita, kemudian engkau tangguhkan. Artinya tidak engkau manfaatkan sekarang, tapi engkau manfaatkan nanti. Maka hakikatnya harta kita itu semakin bertambah dan semakin bertambah dengan bersedekah. Di samping itu makna yang lain bertambah adalah bertambah keberkahannya. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah atau wakaf ini adalah membantu yang lain. Membantu siapa saja, menolong siapa saja. Adalah hadis yang sangat unik, jamaah rahimakumullah. Dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul muslim, seorang petugas atau bendahara atau bagian keuangan atau petugas zakat, wakaf dan sedekah yang muslim, al-amin, yang bisa dipercaya, kemudian dia melaksanakan tugasnya, dan kemudian orang itu adalah thayyibatan nafsuhu, baik hatinya, kemudian dia sampaikan kepada yang berhak menerimanya, maka kata Rasulullah SAW, ahadul mutasaddiqin, maka dia adalah salah satu dari orang yang bersedekah. Gambarannya begini, jamaah. Jadi ketika orang bersedekah, orang berwakaf, orang berzakat, baiknya disampaikan kepada orang lain, lewat orang lain, wakilkan kepada orang lain, kepada seseorang, wabil khusus kepada lembaga. Itu membuat orang yang kita wakilkan tadi, walaupun dia tidak bersedekah, walaupun dia tidak berzakat, walaupun tidak berwakaf, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai juga orang yang bersedekah. Nah, ini penting, Pak. Makanya ketika masjid membuka, jadi kalau kita berzakat, panitia ketika dia amanah menyampaikan dengan sempurna, maka panitia itu juga dihitung sebagai ahadun mutasaddiqin. Jadi ini pahalanya berlipat-lipat. Jadi kita membantu orang lain untuk bersedekah walaupun dia secara harta tidak bersedekah. Ini misalnya. Nah, ini ada ta'awun di antara kita, ada kerjasama di antara kita. Kenapa harus wakil? Karena jamaah rahimakumullah, ada beberapa keuntungan kalau kita melewati wakil. Satu sisi, ad'a ila ikhlas, lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Kalau Bapak memberi langsung, itu lihat orangnya enggak? Ketemu orangnya kan ya? Kita memberi. Nanti yang diberi itu ingat. Dan kita juga ingat siapa yang kita beri. Bisa jadi muncul. Nah, kok dia nggak muji ya? Nah, misalnya begitu. Atau bisa jadi suatu saat ada masalah kita berdua. Misalnya anak itu kita sekolahkan dari SD sampai kuliah. Tiba-tiba ketika kuliah jadi saingan kita, musuhan misalnya, maka nanti keluar. Ente dulu kuliah saya yang biaya. Kenapa itu sekarang seperti ini? Nah, itu namanya bil manni wal ada, mengungkit-ungkit, disebut-sebut, menyakiti orang yang diberi. Tapi kalau kita lewat lembaga, kita nggak bisa mengklaim, nah itu saya yang nyekolahi, itu saya yang ngasih. Nah, ini keuntungannya kalau kita melewati wakil. Kemudian
Lembaga biasanya lebih tahu siapa mustahiknya dan program apa yang paling tepat. Kalau kita memberi kadang dengan pikiran kita yang pendek, pengetahuan kita yang sederhana, tidak menyeluruh, akhirnya ya seperti sekarang ini, semuanya memberi secara pribadi-pribadi. Akhirnya zakat itu tidak memberdayakan, sedekah itu tidak menguatkan. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau kita melewati wakil, apalagi lembaga dan profesional, dia jalankan dengan baik, maka begitu banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Memberi kesempatan kepada lembaga, kemudian kita juga tuntas bersedekah, berwakaf dan berzakatnya, kemudian tersalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan ini maka mari kita bekerja sama. Yang memiliki harta, mangga silahkan kita berbagi. Kita bagi melewati wakil kita, terutama lembaga. Yang akhirnya kemudian yang kita sedekahkan, kita wakafkan, kita zakatkan betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya. Semoga yang kita lakukan adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang gemar, yang kuat, yang semangat untuk bersedekah, berzakat dan berwakaf di bulan Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.